Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan MITES sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa MITES ini nantinya akan dilaksanakan secara online. Jadi, semua mahasiswa tidak perlu menggunakan kertas dan pulpen untuk menjawab soal daripada MITES tersebut. Nanti mahasiswa langsung menjawab pada kolom komentar di akun YouTube dari video MITES Pendidikan Pancasila ini. Ya. Nanti semua mahasiswa perhatikan soalnya dan dipahami soalnya baik-baik sebelum mahasiswa memberikan jawabannya. Bahwa berbicara tentang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa. Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karakter bangsa adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila jelas menjadi sumber bagi pendidikan karakter di Indonesia. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius. Memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai leluhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa. Untuk itu soal pertama, menurut Anda, bagaimanakah karakter manusia Pancasila itu sendiri? Kemudian, landasan pendidikan Pancasila, yang sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa landasan pendidikan Pancasila itu ada yang dikatakan sebagai landasan historis, ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan kultural. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat landasan pendidikan Pancasila tersebut. Kemudian Pancasila itu dibedakan atas pendidikan tentang Pancasila, pendidikan melalui Pancasila, dan pendidikan untuk Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah perbedaan pendidikan tentang Pancasila, pendidikan melalui Pancasila, dan pendidikan untuk Pancasila tersebut? Berikan perbedaan dari ketiga hal tersebut secara signifikan yang membedakan antara ketiganya. Di masa akhir perang Asia Timur Raya tahun 1945, pada tanggal 29 April 1945, dibentuk suatu badan yang diberikan nama BPU-PKI, yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, bahwa BPU-PKI ini melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian, berdasarkan kedua sidang tersebut, bahwa sidang pertama membahas perumusan dasar negara, sedangkan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah perbedaan dasar negara Indonesia dan undang-undang dasar?
Pancasila sebagai dasar falsafah. Pancasila sebagai dasar falsafah atau atau dasar falsafah negara, atau biasa kita kenal sebagai filosofis Groundsley dari negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya bangsa dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar falsafah negara? Kemudian ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar mengenai Pancasila biasa dikenal dengan filsafat Pancasila dan merupakan suatu kajian nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila dalam Pancasila. Mencari intinya, mencari hakikat daripada inti dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya merupakan kajian daripada filsafat Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimanakah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pendekatan filsafat Pancasila tersebut? Etika bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal. Ada yang memberikan definisi bahwa etika adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai yang tercermin dari kepribadian dan budaya bangsa yang tercakup di dalamnya Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimanakah etika dalam Pancasila? Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat kehidupan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, berhierarki dan bersistematis. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa sila-sila Pancasila dikatakan satu kesatuan yang bulat dan utuh? Pancasila sebagai etika politik, maka mempunyai 5 prinsip yang disusun menurut pengelompokan Pancasila. Karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. 5 prinsip yang dimaksudkan yaitu misalnya prinsip pluralisme, ada prinsip hak asasi manusia, ada prinsip solidaritas bangsa, prinsip demokrasi, dan prinsip keadilan sosial. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah perbedaan hak asasi manusia dan hak dasar manusia? Demikian, selamat saya sampaikan untuk semua mahasiswa, selamat mengerjakan tugasnya. Tolong mid test ini dikerjakan secara sendiri sesuai dengan apa yang Anda pahami selama kita kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.